Tadi tujuan awalnya adalah saya pengen personal branding supaya bisa merekrut orang join ke multi level saya gitu kan. Nah, tetapi ketika di satu titik ternyata dikasih sebuah pilihan. Kalau kamu seperti itu dan segala macam, orang nggak akan terlalu nggak akan terlalu respect sama kamu gitu ya. Akan ada respect tapi nggak akan terlalu respect. Halo The Consulting Lovers, gimana kabarnya? Hari ini seperti biasa kita akan live bersama Bro Juwanda Rovelim ya. Jadi seperti biasa setiap Senin kita ada acara The Ngobis dan hari ini kita akan ngobrol dengan Bro Juwanda Rovelim ya tentang hari ini topiknya sangat-sangat menarik guys. Jadi teman-teman harus ikutin sampai habis karena ini satu topik yang jarang kita bahas terkait dengan digitalisasi dan terkait dengan marketing ya, karena mungkin sebagian dari teman-teman mungkin di The Consulting kita nggak spesialis untuk kita ngomongin soal marketing ya, tapi kami rasa untuk beberapa teman-teman yang sering DM ke kami, mereka juga kadang-kadang memiliki masalah di marketing. Jadi hari ini kita akan ngobrol all about marketing dengan Bro Juwanda Rovelim ya. Topiknya hari ini adalah memahami basic digital marketing strategi untuk berbisnis. Jadi ini penting guys ya, karena sekarang sudah tidak zaman lagi untuk kita hanya melakukan penjualan via offline ya, terutama waktu kita sekarang kondisinya ini di corona, penting sekali untuk kita bisa online ya. Jadi ini penting banget untuk teman-teman bisa pikirkan dan bisa lakukan untuk ini ya, untuk untuk bisa meningkatkan sales ya. Jadi ini penting banget guys. Nah, oke, buat teman-teman yang belum tahu Bro Juwanda Rovelim, jadi teman-teman kalau searching ya Juwanda Rovelim, itu Bro Juwanda ini adalah salah satu pembicara handal ya, dan beliau adalah salah satu pakar ya. Kalau teman-teman liatin di Instagram, atau teman-teman mungkin liatin di digital itu ya, event-event digital, Bro Juwanda ini sering muncul guys ya, terkait dengan beliau menjadi narasumber ya. Bahkan kalau teman-teman pernah dengar namanya finansialku.com, kebetulan itu juga teman dengan kita, dengan The Consulting, beliau juga sempat diliput di finansialku.com ya. Kalau teman-teman cari di Google aja deh, banyak nih Juwanda Rovelim ya. Oke, ini banyak banget guys partner-partnernya sudah berpartner dengan Bro Juwanda ya. Ada harianbernas.com, bisnis.com, BizTV, Indonesia X ya, Elsinta TV, wow keren guys ya, dan macam-macam ya. Hari ini teman-teman tidak salah ya, teman-teman boleh dengerin nanti hari ini. Ini Bro Juwanda sudah hadir, saya akan accept untuk Bro Juwanda bisa masuk ke dalam podium ya. Hai Bro Juwanda. Halo. Apa kabar Bro Juwanda? Woi. Sudah ganteng, sudah top. Jadi berantakan. No worries. Ini lagi di rumah nih atau masih di kantor? Di rumah udah. Di rumah ya. Wih, mantap ya. Ini settingan rumahnya sudah siap untuk fighting terus ya, Bro ya. Kursinya sudah cocok, itu kursinya buat duduk berjam-jam itu ya. Iya. Gimana Bro kabar Jakarta Bro Juwanda? Sehat-sehat ya? Jakarta ya? Hujan terus. Hujan terus, oke. Ya, tadi baru hujan. Oke. Hari ini baru hujan ya? Baru hujan. Oke. Tapi tidak sampai banjir ya Bro ya? Maksudnya hujan biasa aja atau sampai? Mudah-mudahan jangan. Oke, yes. Moga-moga tidak sampai banjir. Moga-moga semua everything is under control gitu ya brother ya. Yes. Oke. Bro Juwanda gimana? Akhir-akhir ini sibuk apa aja brother? Akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini ya main di kripto. Jadi main di kripto. Mantap. Terus main properti juga. Terus juga masuk ke bisnis itu. Terus sekarang lagi membenahi komunitas. Jadi kita akan launching komunitas, kita sebutnya iCommunity 2.0, itu untuk mempertemukan para pebisnis dan profesional. Itu mungkin akan di launching di bulan 2 2022. Wait, tahun depan ya? Tahun depan. Tanggal 2 bulan 2 2022 gitu.
Kita tinggal lihat tanggal cantiknya nanti. Kan bagus tuh, tanggal 2/02/02 2022, keren. Atau 22 tuh. Nice. Oke, nanti sebelum kita nyampe ke sana, brother, kita pengen sekali juga dengar cerita brother terkait dan tadi ada apa rencana untuk launching gitu ya. Terus mungkin kita juga pengen ngulik-ngulik tuh namanya covering digital gitu ya, brother. Kalau sempat ini ya sampaikan juga di flyer kan namanya covering digital, mungkin kita juga pengen tahu biar teman-teman juga paham gitu ya. Tapi sebelum sampai ke sana, brother, sebelum sampai kita ngobrol terkait dengan apa namanya, terkait dengan ini ya, terkait dengan digitalisasi gitu ya. Kita pengen denger nih, bro, kalau diizinkan nih, bro, cerita sukses story atau apapun gitu ya, yang menjadikan Bro Juanda gitu ya sampai sekarang ini kisahnya seperti apa, bro? Kalau diizinkan, bro. Oke. Kalau diizinkan ya, kalau kita flashback ke belakang sih, saya sebenarnya dari tahun 2006 ya. Dari tahun 2006 itu udah mulai belajar bisnis online, dan saya sendiri itu besarnya dari orang multi level. Jadi saya join di multi level, ya kan? Saya ngembangin multi level dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2006 sampai dengan 2015. Jadi saya berusaha untuk 9 tahun untuk mengembangkan multi level saya dengan cara bisnis online. Artinya ya saya belajar digital marketing dulu. Karena kan bisnis multi level saya itu digital ya, artinya kita juga secara udah e-commerce lah seperti itu. Dari 2006 itu nggak serame sekarang tuh ya. Sekarang ilmu bertebaran tuh ya. Setiap orang bisa ngajar ya. Orang yang baru ngajar udah buka kelas untuk ngajar lagi gitu kan ya, udah banyak banget gitu kan. Nah dari 2006 sampai 2015 itu benar-benar otodidak, belajarnya dari website-website luar negeri. Dan saat itu saya berpikir tahun 2015 gimana ya supaya multi level saya ini bisa tambah gede gitu kan. Nah, mulailah tercetus untuk personal branding, ya kan, personal branding. Nah, karena saya belajarnya otodidak itu tentang bisnis online, digital dan segala macam, maka jurusannya personal brandingnya adalah digital marketing. Nah, tapi ketika kita udah mulai personal branding, mulai itu ada satu persimpangan jalan. Apakah ternyata ini dikasih tahu sama guru saya juga sih. Guru saya yang guru di personal brandingnya, dia bilang gini, ketika kamu mau open to public, ya artinya mau personal branding, buka diri ke publik, tadi tujuan awalnya adalah saya pengen personal branding supaya bisa merekrut orang join ke multi level saya gitu kan. Nah, tetapi ketika di satu titik ternyata dikasih sebuah pilihan. Kalau kamu seperti itu dan segala macam, orang nggak akan terlalu nggak akan terlalu respect sama kamu gitu ya. Akan ada respect tapi nggak akan terlalu respect. Kalau kamu mau public, kamu harus netral, dia bilang gitu. Jadi kamu harus tidak terafiliasi dengan perusahaan seperti itu. Nah akhirnya ya udah 2015, 2016-nya akhirnya saya memutuskan untuk pure public gitu. Jadi nggak terlalu konsen di multi level, walaupun mungkin masih terdaftar di multi levelnya, tapi kita lebih ke public gitu. Jadi kita ke public dan itu baru kita, kalau saya gitu ya, personal branding, terus akhirnya saya bikin Kaflin solusi digital. Kemudian saya juga nanganin corporate. Jadi jurusannya adalah ke corporate. Nah karena saya sudah tidak attach lagi dengan multi level, akhirnya saya benar bisa mengisi di berbagai multi level, di asuransi, di corporate, itu bisa masuk gitu. Oke. Nice. Yeah. Jadi 9 tahun ada di multi level ya, brother ya. And then waktu bro mendapatkan pencerahan dari gurunya bro gitu ya, suhunya bro gitu ya, sefunya bro gitu ya. Nah itu akhirnya bro tercerahkan dan akhirnya pindah bener-bener purely ke personal branding gitu, public gitu ya. Kalau boleh tahu apa bro yang mengakibatkan bro bener-bener
melepaskan usaha yang 9 tahun Bro sudah lakukan, Bro. Kan itu kan bukan hal yang gampang ya menurut saya ya. Ya, kembali lagi sih tergantung dari passionnya ya, jiwanya gitu. Jadi kalau awalnya saya berpikir untuk personal branding merekrut gitu kan ya. Jiwa saya lebih personal branding untuk membina, men-training, men-sharingkan gitu tanpa ada rekrut gitu. Jadi lebih happy kalau misalnya men-sharingkan tanpa ada embel-embel merekrut gitu ya, brother ya. Betul. Jadi nggak ada beban. Oke. Ini satu hal yang menarik, Bro. Maksudnya bisa sampai ke sana gitu ya. Maksudnya switchingnya gitu. Itu pertimbangannya berapa lama, brother? Sampai akhirnya bisa pindah itu profesi gitu ya? Ya, itu pergulatan batinnya sih. Waktu dua tahun sebelum 2015 dan mungkin udah setahun setelah 2015, mungkin 3 tahun kali ya. 3 tahun ya, brother. 3 tahun, brother. Berarti itu dari 9 tahun kan 2015 tuh. Ya, berarti 2013 pikir. 2013 tuh saya udah mikir, saya mau begini terus atau saya mau begini gitu kan. Udah mulai bimbang gitu kan 2013 tuh kayaknya. Oke. Ini cerita yang menarik ya, brother. Saya pengen sedikit mulik kalau diizinkan lebih dalam ya, brother ya. Dalam 3 tahun, ini saya juga mencoba berpikir dari segi kacamata pembisnis gitu, yang mungkin dalam kondisi seperti ini mereka harus pivot, gitu ya. Kan kalau saya lihat analoginya Bro ini kan juga pivot dari yang aslinya di multi level, benar-benar entrepreneur self-employed gitu ya, sampai akhirnya pindah ke levelnya yang sebelah kanan. Kalau kuadrannya Robert Kiyosaki ya, benar-benar jadi entrepreneur yang business owner seperti itu. Nah, itu dalam pergumulan 3 tahun itu, brother, tentunya kan nggak gampang gitu ya. Akhirnya Bro memutuskan akhirnya pindah. Terus setelah pindah, Bro, itu kan juga bukan hal yang gampang pastinya, Bro Juanda ya. Nggak gampang. Nah, gimana nih ceritanya, Bro, kalau diizinkan, Bro? Ya apa ya? Saya waktu pergumulan itu ya harus artinya ya dalam 2 tahun pertama itu kan, dalam 2 tahun dari 2013 sampai 2015 kan artinya cuma makan hasil dari yang multi level tuh, ya kan? Nah, terus habis itu 2015 ke 2016 baru mulainya buka kelas, baru mulainya belajar, bikin seminar, bikin workshop dan segala macam. Ya itu aja seminar pertama sayanya ketipu masalahnya. Saya kok bisa sampai ketipu, brother? Gimana ceritanya? Ya. Jadi ada orang yang bilang, lu kan pembicara seminar, mau nggak kerjasama? Saya bantuin pemasarannya, gitu kan, segala macam dengan sistem bagi hasil dan segala macam, kan? Nanti saya posting di media-media online, terus apa segala macam, karena saya punya akses online, gitu kan? Oke. Biayanya berapa? 1 juta, dia bilang. Masih ingat harganya 1 juta. Nah, waktu itu udah transfer 1 juta. Benar dikasih di satu media online satu gitu kan. Tapi habis dikasih di satu media online tersebut, dianya nggak bisa dikontak. Dianya nggak bisa dikontak. Nah, dari situ ketipu segala macam. Akhirnya bikin seminar gratis karena kan pembicara baru kan juga siapa yang mau bayar gitu kan ya. Ya, jadi ya setelah kejadian itu akhirnya kita belajar sendiri dong, artinya belajar promosi sendiri, belajar bikin seminar sendiri dan segala macam. Ya akhirnya ya puji syukur, alhamdulillah gitu ya. Akhirnya berlanjut dengan saat ini gitu. Dan ya saat ini sih sudah bisa menerima buah-buah pengorbanan yang masa lalu itu gitu. Oke. Jadi saat ini sudah mulai bisa menerima ini ya, Bro ya, apa namanya, taburan gitu ya. Taburan masa lalu yang berjeripaya akhirnya sekarang bisa berbuah dengan manis gitu ya. Nah, betul. Itu kalau boleh diceritakan, brother, dalam pelaksanaan penaburan tadi, brother, itu
Bro, apa yang dilakukan, brother, sampai akhirnya Bro bisa menuai sebuah buah yang manis yang Bro barusan sampaikan, Bro? Ya, intinya adalah konsisten aja gitu. Mau ada, jadi saya kayak misalnya kayak seperti ini kan, kita IG live. Mau ada yang nonton, nggak ada yang nonton, ya kita create aja gitu kan. Bahkan saya baru menuai salah satu video YouTube saya itu sekarang ada 1,7 juta view. Itu dari mantap. Video 5 tahun yang lalu. Jadi video 5 tahun yang lalu ternyata saat pandemi saat ini booming. Dan itu videonya sederhana banget, cuma cara bikin Google Form. Wah. Cara bikin Google Form pakai screen recording doang. Nah itu selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang nonton paling 1.000, 2.000 gitu ya. Selama 4 tahun itu paling 1.000 ribuan lah seperti itu. Begitu masuk pandemi, jebret 1,7 juta loh sekarang. Wow, itu cuma dari satu video ya, brother ya? Video gitu. Jadi konsisten aja. Menarik. Seperti itu.